وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل muslimin wa muslimatin. Faqala hujjatul Islam sa'atun minal ilmi khairun min alfin rakaat. Sadaqallahul azim. Tua DKM Sita salam dan segenap pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah sangat cintai. Kita bersyukur alhamdulillah hari Ahad ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita menghirup udaranya, menikmati mentariknya nanti menjelang siang. Ini artinya kita masih diberikan bekal satu hari untuk berbekal diri guna menyongsong nanti kehidupan yang hakiki di akhirat melalui transit di pintu yang namanya alam barzakh. Semoga dari mulai tadi bangun ya, mungkin semua pada tahajud sampai nanti kita di pembaringan tertidur kembali semuanya 24 jam dinilai, dihitung, kita niatkan semua untuk ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah senantiasa limpahkan kepada qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dengan para sahabat. Alhamdulillah, dengan mengorbankan apapun, Islam sebagai sebuah sistem hidup yang tidak hanya membahagiakan secara spiritual tapi menyelamatkan kita dunia dan akhirat sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Jamaah yang Allah muliakan, hampir di grup WA ya, berita orang wafat hampir tiap hari ya. Subhanallah. Terutama yang wafat adalah para ulama, ratusan ya. Catatan PBNU 300-an lebih, dokter 500-an lebih. Ya kalau dokter aja mati, apalagi kita ya, apalagi dukun ya. Bahkan banyak ulama-ulama kibar yang wafat. Kibar itu maknanya ulama-ulama besar ya. Itu banyak yang wafat. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim itu min simatis sa'ah, di antara tanda akhir zaman itu adalah ada 5 kata Nabi. Ya taqarrabuz zaman, satu zaman waktu itu terasa cepat sekali. Pertengahan April nanti sudah Ramadan. Kalau perasaan baru kemarin. Saya waktu SD tahun 70-an masih ingat. Berangkat sekolah pun masih ingat. Bahkan saya dijewer sama Bu Khadijah, guru matematika saya, masih terasa kayaknya di telinga kiri saya, gara-gara nggak ngerjain PR. Padahal itu sudah 40 tahunan yang lalu. Tapi serasa baru kemarin. Itu tanda akhir zaman. Yuqbadul ilma, yang kedua dicabutnya ilmu, itu juga tanda akhir zaman. Kata Rasulullah, khudu al-ilm, ambillah ilmu, jangan sampai dia pergi. Kila, dikatakan oleh sahabat, bagaimana ilmu kau bisa pergi? An yadhaba hamalatsu, ilmu itu pergi apabila yang bawanya pergi. Yang bawanya siapa? Para ulama. Bukan pergi, dipergikan. Jadi kalau para ulama wafat, ulama kibar, ulama besar wafat, ini
pertanda ilmu itu diambil oleh Allah. Yang ketiga, wa taksuruz zalazil. Tanda akhir zaman itu taksuruz zalazil, banyaknya bencana musibah. Dalam waktu 1 minggu berturut-turut musibah datang. Ya. Gempa, majene, banjir bandang luar biasa Kalimantan, longsor Cianjur, Sumedang, dan masih banyak lagi. Gunung-gunung sekarang juga mulai pada batuk, luar biasa. Ini juga tanda akhir zaman. Yang keempat, wa yulqa asyuh. Karena akhir zaman itu banyak orang pelit, kata Nabi. Pelit itu pengertiannya zohiri dan majasi. Yang majasi maksudnya banyak orang misalnya punya pengetahuan tapi susah diakses. Nggak kayak zaman sahabat, nggak kayak zaman tabi'in. Zaman Imam Syafi'i itu ilmu murah sekali, siapapun boleh mengaksesnya. Tapi di akhir zaman sekarang karena dikotak-kotakkan jadi S1, S2, S3. Kita pengen dapat ilmu S3, Pak. Waduh, harus kuliah S2 dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk, Pak, ajarin saya ilmu. Nggak bisa. Kalau zaman Imam Syafi'i, Imam Hambali, boleh siapapun. Ini maknanya pelit. Apalagi ikut seminar, apalagi yang seminar itu yang isi tadi profesor, doktor, profesor, aduh susah, Pak. Susah kita mendapat ilmu itu. Nah, yang kedua, makna pelit itu juga makna zohiri. Maknanya apa? Ya, banyak orang-orang agnia yang kaya raya tapi tidak mau hartanya untuk jihad di jalan Allah. Padahal di surat At-Taubah ayat 111 itu, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah itu telah membeli. Jadi kita itu telah jual beli sama Allah. Semua orang beriman telah jual beli. Yang dibeli Allah apanya? Pertama jiwanya, yang kedua hartanya. Maksudnya kalau nggak bisa menjual harta, ya jiwa. Kalau bisanya harta, ya silakan hartanya. Makanya kalau cerita-cerita zaman sahabat, zaman tabi'in, ada yang seperti tidak masuk akal. Itu fakta. Karena mereka tadi harta dijadikan ladang untuk jihad. Ya bagaimana mungkin Sayyidina Umar, Utsman infaknya itu 1000 muatan pedati. Kalau sekarang 1000 kontainer, kan nggak masuk akal. Tapi itu fakta. Ya zaman sekarang susah. Ya. Kalau zaman sekarang karena ada teorinya Adam Smith itu, teori kapitalisme ya. Kalau bisa modalnya sih sedikit, tapi profitnya kalau bisa banyak. Kalau generasi dulu keuntungannya adalah tadi jual beli dengan Allah. Ya, jadi pengertiannya adalah majazinya tadi susah diakses pengetahuan, zohirinya ya banyak orang yang diberikan titipan oleh Allah tapi tidak mau hartanya dijadikan untuk ladang jihad. Ya jihad termasuk membangun masjid mushola. Karena faktanya sampai hari ini, ya jangan cerita di Tangerang Selatan lah yang agak mendingan. Di daerah-daerah itu kalau mau bangun masjid itu bisa bulanan tahunan, Pak. Mana jaring ikan sepat di jalanan, ya kan? Mestinya itu nggak boleh kayak gitu tuh. Mestinya 10% orang kaya di Indonesia itu satu orang handle satu provinsi, satu orang satu uang, selesai. Dan mereka betul-betul telah berjual beli dengan Allah. Jadi ini di akhir zaman banyak yang seperti itu. Kemudian wa taqsurul haraj. Kata Rasulullah di akhir zaman itu banyak terjadi pembunuhan. Masya Allah. Memang luar biasa ya. Sekarang yang namanya pembunuhan. Tapi kesimpulannya satu. Pokoknya kalau objeknya orang Islam, murah nyawa itu. Kira-kira begitu di akhir zaman ini. Murah. Di Amerika ada satu orang kulit hitam yang meninggal. Siapa namanya Ustaz? Floyd. Siapa namanya? Ah ya, geger se Amerika. Kita ada orang mati ditembak, disiksa begitu.
Pemimpin diam-diam baik kata orang dulu mah, diam-diam baik. Padahal sama-sama manusia dari aspek humanismenya. Jadi pembunuhan banyak luar biasa. Tapi selalu kesimpulannya, objeknya kalau orang Islam seolah-olah nyawa orang Islam murah. Ini di mata manusia. Padahal dalam hadis riwayat Ahmad itu Rasulullah menegaskan ya, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanun min qat'il mu'min bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia ini kata Allah, kata Nabi, lenyapnya dunia ini kata Nabi lebih murah di mata Allah dibandingkan hilangnya nyawa orang beriman walaupun satu. Tapi di mata manusia di mata manusia murah. Rohingya ya Allah murah seakan-akan nyawa umat Islam. Tanjung Priok ya dulu saya ketawa itu laporan resmi Pak LB Murdani. Masih ingat Pak LB Murdani dulu Pak? Jadi kalau ada jenderal di luar kita satu aja susah, kita dibikin susah Pak. Tapi kalau kita punya jenderal kok mereka kayaknya nggak mau bela agama. Ini yang saya bingung begitu. Dulu ada Pak LB Murdani, ustadz pada tiarap semuanya. Itu waktu kasus Tanjung Priok kan ya, 400-an yang meninggal, dibilang 19 kata beliau itu. Padahal yang meninggal 400-an lebih bahkan. Dan gara-gara ada Babinsa masuk ke Musola As-Sa'adah di Jalan Koja 4 Tanjung Priok, sepatunya nggak dilepas. Terus ada tulisan memang yang menegaskan tentang persatuan Islam itu dilamuri oleh air dari selokan. Ya, minta klarifikasi nggak diterima, terus akhirnya masyarakat Koja itu minta kepada seorang tokoh namanya Amir Biki untuk minta ini diselesaikan. Beliau di Kodim juga tidak direspon. Akhirnya beliau musyawarah tokoh-tokoh Islam, bahkan mengajak ulama-ulama se-Jabodetabek. Akhirnya mereka menyimpulkan kita harus menuntut tentang peristiwa ini. Setidaknya ada yang merespon lah, yang punya wewenang. Tapi kemudian juga ketika mereka demo di Polres dan di itu, malah 4 orang dari umat Islam ditangkap. 4 orang ditangkap. Nah kemudian makin mengkristal, minta dituntut, apa salahnya mereka? Nah kemudian ternyata mereka demo sekitar 1.500-an di Kodim dan di Polres ya. Dan tanpa diduga ternyata sudah disiapkan senapan. Akhirnya itu 1.500 umat Islam diselong tembak di sini. Bahkan ada yang dilindas oleh tank dan sebagainya. Luar biasa itu. Nyawa murah sekali pada saat itu. Nah tadi begitu dilaporkan resmi katanya meninggal 19. Padahal yang meninggal itu kata Abdul Qadir Jailani, kan tokoh-tokohnya itu Abdul Qadir Jailani, Tony Ardi, ya, AM Fatwa, kemudian Amir Biki. Awalnya meninggal itu mungkin lebih ada 1000-an barangkali. Tapi yang dicatat oleh Kontras itu 400. Jadi di akhir zaman umat Islam itu nyawanya itu dianggap murah. Ini memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Tapi hari ini kita akan bahas tentang 5 hal tentang kematian. 5 hal tentang kematian. Ini tegang banget ya temanya kematian ini. Yang pertama, mati dengan meninggal itu beda. Ayatnya juga lain. Kalau mati ayatnya misalnya surat 21:35, Al-Anbiya 35. Kullu setiap nafsin ya, jiwa yang Allah beri nyawa, wajib merasakan daik al-maut, kematian. Nah, ayat ini untuk semua makhluk, bukan hanya kita manusia. Karena yang dikasih nyawa juga tidak manusia. Malaikat ada nyawanya, hewan ada nyawanya, bahkan tumbuh-tumbuhan dan ajamad, bumi, air, gunung, sebagainya, itu juga mereka
hidup, artinya diberikan nyawa. Hanya kita tidak tahu bagaimana nyawa mereka. Tapi setidaknya manusia, hewan, malaikat, jin ada nyawanya. Nah, kapan itu mati? Nanti ketika kiamat. Semua akan mati. Nah, jadi itu mati. Jadi mati itu apa? Dicabutnya nyawa. Nah, kemudian kalau meninggal bagaimana? Ayatnya di surat Al-A'raf ayat 34. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap pada kulli, setiap ummatin, umat, ajal, ada ajalnya. Ini tafsirnya dua. Yang pertama ajal ya ajal. Tapi yang kedua adalah yang dimaksud dengan ajal di sini adalah kesuksesan dan kemunduran. Jadi kemunduran sebuah peradaban itu dipergilirkan oleh Allah. Ditafsirkan di surat Al-Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan Allah pergilirkan ya masa-masa kejayaan dan kemunduran umat itu. Dan memang betul faktanya. Kita dulu alhamdulillah umat Islam pernah memimpin peradaban dunia. Bahkan sampai 13 abad, sampai 1300 sekian. Terakhir umat Islam memimpin peradaban tahun 1924 ketika kekhalifahan Turki jatuh. Sebelum itu Islam luar biasa. Bahkan di abad pertengahan 700 800 Eropa belum kenal huruf pada waktu itu. Kita sudah punya perpustakaan Al-Hikmah di Irak ya. Islam sudah memimpin peradaban luar biasa. Tapi ada yang sejarawan nulis 7 abad. Kalau saya berpendapat 13 abad. Tapi sejak tadi abad awal 14 sampai hari ini kita mengalami kemunduran, sementara tadi peradaban di luar Islam mengalami kemajuannya. Tapi nanti akan dipergilirkan lagi. Bahkan nanti endingnya ini nanti umat Islam akan memimpin lagi dan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi yang nama aslinya Sayyid Muhammad bin Abdullah, gelarnya Al-Mahdi. Nanti selama 7 sampai 9 tahun umat manusia akan dipimpin oleh kepemimpinan dari orang soleh yang bernama Imam Mahdi tadi. Jadi kalau ada orang tidak percaya khilafah, waduh, itu parah itu. Membenci khilafah parah juga. Wong khilafah itu ada di dalam sejarah Islam, ada di dalam hadis, ada di dalam Quran. Cuman memang bentuknya ini masih harus diskusikan. Tapi mengingkari khalifah khilafah itu bahaya itu dalam urusan keimanan. Bahaya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, masa kejayaan kemunduran umat itu akan dipergilirkan. Yang kedua, likulli ummatin ajal, maknanya adalah ajal tadi. Apa itu ajal? Bukan mati, tapi meninggal. Meninggal apa? Yang di badan meninggalkan badannya itu. Apa yang meninggalkan? Ruh. Ini makanya bedanya mati sama meninggal. Jadi bedanya mata yamutu maut dengan ajal. Kalau mati, mati semua makhluk. Tapi kalau ajal apa? Meninggal. Meninggal apa yang meninggal? Yang ada di badan meninggalkan. Apa itu ruh? Jadi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah membatasi kontrak ruh di dalam jasad manusia, kagak bisa dimundurin, kagak bisa dimajuin. Mungkin Bapak pernah lihat di YouTube ya, ada orang lagi wawancara meninggal, ya nggak bisa mundur. Walaupun banyak orang yang minta mundur, banyak. Ya, misalnya di surat Al-Mu'minun ayat 99 100 itu, hatta sehingga jaa telah datang ahaduhumul maut, kematian menimpa mereka. Qala, salah seorang di antara mereka yang dimatikan Allah itu mengatakan, Rabbi, wahai Tuhan, irji'un,
pulangkan saya ke dunia lagi. Dia bilang begitu. La'alli a'malun sholihan fima taraktu. Kalau saya dipulangkan ke dunia, saya akan beramal kebaikan. Karena dulu saya meninggalkan waktu di dunia amal-amal kebaikan itu. Apa jawaban Allah? Kalla, jangan begitu. Innaha, sesungguhnya kalimatun wa qailuha, itu perkataan kalian saja. Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Bagaimana mungkin kata Allah saya kembalikan kamu ke dunia lagi? Kalian sudah berada di alam barzah. Nah gitu. Jadi yang menyesal banyak nanti. Sudah dicabut nyesal. Yang punya duit juga pada nyesal. Lihat di surat Al-Munafiqun ayat akhir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Bahasa gampangnya begini. Kata Allah, keluarkan dong rezeki yang kukaruniakan. Sebagian, minta sebagian saja. Buat zakat, buat infak, buat ini sebagainya. Sebelum saya utus Israel menjemput nyawa kalian. Sehingga kalian mengatakan, Tuhan, laula akhartani, kenapa tidak ditunda ajalku? Nah ini orang kaya, nanti banyak yang nyesal seperti ini. Lalu dia berjanji, fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Kalau nyawa saya ditunda, saya bakal ahli infak, ahli sedekah, ahli wakaf. Ada yang kayak gitu misalnya. Ada lagi orang murtad nyesel. Lihat surat 25 ayat 27. Yauma ya'addu az-zalimu yadayhi yaqul, ya. Intinya dikatakan, ayat ini mengatakan orang-orang murtad itu bilang, wahai Tuhan, mereka menggigit tangannya sampai berdarah-darah. Saking menyesalnya, kalau tahu begini Tuhan, saya pengen hidup lagi. Saya tidak akan lepaskan itu iman. Ada nggak orang murtad? Ada. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin yang pertama adalah perbedaan antara mati dengan meninggal. Kalau mati nanti semua mati, semua yang punya nyawa. Tapi kalau ajal itu maknanya batas. Jadi kalau Allah sudah menentukan batas kontrak ruhnya selesai, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Itu pelajaran pertama tentang kematian. Kemudian yang kedua, hal tentang kematian yang harus kita pahami adalah setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari Syekh Jabir tentang kematian. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Al-Bazzar itu orang-orang yang di dadanya ada hafalan Quran, kan beliau hafal Quran ya, umur 13 tahun sudah hafal beliau. Ya. Jadi sebelum ke Indonesia beliau memang sudah hafal Quran. Dan beliau di YouTube juga di-upload ya, bersumpah berjanji siap mati di Indonesia dan siap mencetak 1 juta penghafal Quran. Dan dia bercita-cita ingin melihat di Indonesia ini nanti khotib kenegaraan di istana adalah presiden yang hafal Quran dan sekaligus jadi khotibnya. Saya baru ngerti kenapa beliau waktu di mana yang di Tikam itu, Lampung ya, kenapa beliau ditikam begitu? Oh, karena cita-cita beliau itu ingin menghafidkan Indonesia. Jadi beliau ingin orang Indonesia itu sebanyak mungkin hafal Quran. Kalau perlu dari presiden sampai RT-nya. Maka beliau bikin yayasan. Ya, dan yayasan itu banyak orang-orang yang mendukung para ulama. Pantesan. Pertanyaan saya, siapa yang paling tidak suka dengan Quran? Ideologi apa yang paling tidak suka dengan Quran? Masih PKI. Jadi kita baru paham. Padahal dia orang baik kan, santun, lembut kan. Pokoknya yang namanya PKI mau nggak ada urusan, orang mau ulama kayak mau, pokoknya menghalang-halangi misi mereka habis. Makanya nggak usah heran, mohon maaf nggak usah heran ya, ulama yang lembut kayak game itu kan nggak pernah diganggu. Tapi ketika beliau sedikit kritis, mulai itu dibully. Ustaz Abdul Somad sangat toleran, sangat menghormati perbedaan pendapat. Tapi ketika beliau sudah bicara mengkritisi sesuatu,
Udah, beliau dimusuhi, dibully. Pokoknya begitu rumusnya. Dan ini artinya yang ya kesimpulannya sesuatu yang bernuansa tadi, yang bernuansa yang ideologi itu, pokoknya yang punya visi-visi agama itu gak disukai. Ini nyambung gak nih saya ngomongnya? Sambungin Bible susah. Baik, jadi poin yang kedua kita mengambil pelajaran dari wafatnya kematiannya Syekh Ali Zaid. Apa itu maksudnya kita ambil pelajaran? Di dada beliau ada Quran. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazar itu luar biasa. Jadi begini Pak, idza kana tufya'ul mar'u, ketika orang mati dicabut nyawanya oleh Allah, itu kalyanami, dia seperti masih hidup Pak. Orang dicabut nyawanya, ketika dimandiin dia ngelihat, dia sadar kok saya lagi dimandiin ya. Terus ketika dikafani dia juga ngelihat, kok saya dikafani, kok saya ditakziai. Dia seperti mimpi. Lalu dia manggil siapa? Manggil apa? Istrinya manggil. Loh kok nggak pada dengar mereka? Tapi dia seolah-olah merasa masih hidup. Hatta adkhala ila qabri, lalu kemudian dimasukin ke kuburan. Tek. Begitu masuk kuburan baru dia sadar. Sebelum dia sadar dia masih megang bajunya dulu. Loh, baju saya mana? Kok baju saya warnanya putih begini? Baju saya mana? Begitu dia sadar bajunya warna putih, baru dia sadar, oh saya nggak mimpi ternyata. Saya ini benar telah mati. Lalu dia menjerit, memanggil istrinya, memanggil suaminya, memanggil anaknya, memanggil anak buahnya. Dipanggil menjerit. Lalu yang di kuburan itu mulai pada pergi kan satu. Dipanggil, sini, kenapa pergi? Baru dia merasakan ketakutan yang amat sangat dahsyat, yang belum pernah dia rasakan takutnya itu di dunia ini. Karena dia sadar dia sudah mati. Lalu ruhnya dikembalikan oleh Allah. Maka datanglah makhluk yang amat sangat tampan, yang amat sangat indah. Ini kalau yang wafat Syekh Ali Jabir ya. Kalau yang mati balaka ciprut ya nggak tahu dah. Yang datang malaikat yang bawa pentungan Pak. Yang kalau pentungannya itu dipukulin, jangan kata orang, lah gunung jadi debu. Kira-kira bisa bayangin dong powernya kayak apa. Mukul gunung yang segede itu jadi debu, kira-kira gimana. Tapi ini makhluknya sangat tampan. Lalu ditanya oleh si mayit tadi, man anta, kamu siapa? Kayaknya di Masjid As-Salam gak pernah lihat. Indahnya luar biasa, harumnya luar biasa. Lalu dia bilang, saya ini adalah bacaan Quranmu katanya. Waktu di dunia kamu akrabi saya, maka saya akan menemani. Bukan hanya menemanimu, saya akan membelamu. Karena sebentar lagi akan datang malaikat mungkar nangkir. Insya Allah. Ternyata benar Pak, mungkar nangkir datang. Bahkan dia masih serem. Begitu mungkar nangkir datang, lalu dia bilang, kamu tenang saja, saya di sampingmu. Ditanya sama mungkar nangkir, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, lancar semuanya. Tapi ada sesuatu yang dianggap dosa ya, lalu mungkar nangkir memutuskan akan memukul. Ditahan sama tadi, mungkar nangkir, ente jangan mukul dia. Memang kenapa? Ini kan kerjaan saya. Iya saya tahu, tapi nggak mungkin saya tidak membela dia. Memang kamu siapa? Saya adalah bacaan Quran dia, hafalan Quran dia waktu di dunia. Di lain riwayat dikatakan saya amal dia ya, jadi tidak hanya Quran kalau gitu ya, amal kebaikan gitu, itu juga bisa membela. Akhirnya mungkar nangkir komplain sama Allah, ya Allah saya mau memberi pukulan tapi dia dihalang-halang. Kata Allah, ya aku yang izinkan. Subhanallah. Akhirnya Allah katakan, berikan dia permadani yang indah dari surga, hamparkan itu permadani, luaskan kuburnya seperti taman surga, dan dia laksana seorang pengantin. Nanti kiamat datang seperti tidur sebentar. Ini kalau yang modelnya kayak Syekh Ali Jabir. Pertanyaannya, kita mengikut siapa?
mau ikut model kayak siapa, maksud saya begitu. Jadi pelajaran. Jadi beliau wafat dengan membawa hafalan Al-Quran, dan setiap di dada seorang hamba ada Al-Quran, Allah tidak mau menyiksanya. Bahkan di dunia pun tidak mau merusaknya itu cacing cacing. Ini sudah dibuktikan di desa Belendung Batu Ceper ya, di Masjid Al-Mukmin. Kalau saya punya teman di sana, Mulyadi itu, teman di Fuid dulu, itu tetangganya. Sudah 30 tahun makamnya digali karena ada pelebaran jalan, masih utuh. Ternyata Kiai Mukmin ini adalah seorang yang hafal Al-Quran. Mungkin di hati bapak-bapak nanya, lah Ustaz bagaimana saya jadi hafal Quran? Loh jangan ngomong begitu, itu provokasi setan namanya. Yang penting niat. Ya Allah, di sisa umur saya mau hafal Quran. Adapun urusan hafalnya berapa, itu mah urusan Engkau ya Allah yang ngasih. Saya mah mau berniat semasa saya masih dikasih umur ini, sampai nanti saya mati nanti, saya akan berusaha menghafal Al-Quran. Urusan berapa hafalnya urusan nanti. Di Depok sehingga terbukti ada seorang nenek-nenek umur 59 tahun ya, menghafal Quran. Kira-kira sampai sekitar 5 tahun dikasih oleh Allah anugerah hafal 59. 5 tahun hafal. Ya antum kan ini umurnya masih pada ABG, apalagi satu saya paling 20 berapa ente? 21 tuh. Ini 59. Saya udah masuk kepala 5 ini. Tapi saya bertekad, ya Allah, saya ingin juga menghafal Al-Quran. Urusan hafal urusan nanti, yang penting saya niat aja. Karena yang penting itu kita mengalokasikan waktu. Kalau bisa sejam. Masa untuk yang lain bisa? Untuk chattingan bisa setengah jam. Masa kita untuk Quran yang akan membela kita, kalau kiamatnya masih 1000 tahun, ya di kuburan membela 1000 tahun. Masa nggak bisa sih? Ya, alokasikanlah setengah jam. Pak Haji, punten, Pak Haji umurnya berapa? Hah? 58? Masih bisa ya. Berarti 6 tahun lagi Pak Haji insya Allah hafal. Kalau nggak 30 juz, ya juz 30. Tapi kayaknya entengan, sudah buru. Ya berapa juz lah. Niatnya, tujuannya ya Allah sebagaimana hadis Nabi ya, Iqra'ul Quran sayakunu syafi'an li ashabi. Bacalah, hafalkanlah Al-Quran ini, karena dia nanti akan memberi syafaat atau membela kita di alam kubur, bahkan sampai nanti di padang mahsyar. Itu pelajaran yang kedua tentang kematian. Jadi mengambil pelajaran dari ulama ya. Sebetulnya ulama banyak sekali, tapi salah satunya lah, karena yang lagi up to date kan beliau, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita bisa petik adalah dari kematian, bahwa kematian itu adalah sirrun min asrarillah, rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Ini yang lagi rame nih di YouTube ini tentang ramalannya Mbak Yu. Satu-satu tahu Mbak Yu ya? Hah? Tahu lah. Kan peramal terkenal lagi booming ini, Mbak Yu. Yang menarik, beliau meramalkan 3 hal. Ini bukan saya percaya peramal. 1, akan banyak orang mati. Ya benar, banyak mati. Yang kedua, akan ada pesawat jatuh Sriwijaya. Yang paling menarik, yang rame, banyak diprotes, dia meramalkan apa? Ini mohon maaf, ramalan ya. Ramalan itu nggak boleh dipercaya. Pak, RI 1 bakal lengser tahun 2001. Waduh, mencak Ferdinand Hutapea. Hah? Siapa? Hutahaya. Kira Hutahaya. Teman ya bang? Marah-marah dia. Apa itu? Laporkan ke polisi. Sekali lagi, ramalan nasib itu haram dalam Islam. Kalaupun benar, kebenaran. Dalilnya apa? Surat Luqman 34. Nah ini juga terkait dengan poin tadi, mati adalah rahasia Allah. Apa kata Allah?
Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, hanya pada sisi Allah, ilmu rahasia, as-saah, satu, tentang datangnya hari kiamat. Itu rahasia Allah. Dulu ada yang bilang tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 bakal kiamat. Belaka ciprut, enggak tuh. Kemarin rame lagi, tanggal 20 bulan 2 2020 bakal kiamat. Belaka ciprut juga, enggak. Semua yang mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian, bulan sekian, minggu sekian, hari sekian, wajib ditolak perkataannya. Kenapa? Bertentangan dengan surat Luqman ayat 34 ini. Karena yang tahu kiamat cuman Allah. Satu. Kedua, wa yunazzilul ghaitsa. Rahasia itu yang hanya Allah saja yang tahu adalah turunnya hujan. Nih kelihatannya mendung begini, jangan bilang pasti hujan, nggak bisa. Tapi kalau bawa payung, ikhtiar dapat pahala. Hujan kagak hujan, udah ada payung. Jangan memastikan, karena tidak semua. Dan lagunya Ebit bilang mendung tidak berarti Ebit kayak Christine Panjaitan ya. Mendung tak selamanya hujan. Di sini assalam, mungkin nanti hujan. Bisa jadi saya pulang ke Jelupang lah, enter. Gak usah heran. Yang ngatur turun hujan itu hanya Allah. Dan yang tahu di mana itu turun hujan itu juga rahasia Allah. 3, wa ya'lamu ma fil arham. Apa yang terjadi di rahim wanita. Maksudnya, ada yang baru nikah nggak di sini? Udah expired semua ya. Nggak recovery nih. Orang nikah, kalau ditanya pasti tujuan nikah apa salah satunya? Ya pengen punya keturunan. Terus suka ditanya kan, kira-kira mau berapa keturunan? Ini biasanya artis nih. Kalau habis nikah saya tanya begitu, mau berapa nih? Saya pasti, saya ingin anak saya 5, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2, bahkan ada yang bilang 11. Boleh berharap begitu, tapi jangan mastiin. Saya mal 2 aja dah, pasti 2 dah. Nggak boleh tong. Karena suami istri tugasnya hanya berikhtiar. Tapi yang menentukan jadi tidaknya itu rahasia Allah. Yang kedua, yang menentukan jenis kelamin itu bukan USG, tapi juga Allah. Yang keempat, nah ini terkait dengan poin ini, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu tentang nasib besok, itu enggak ada yang tahu. Maka tadi ramalan Mbak Yu dalam perspektif Quran wajib ditolak. Tapi kalau sekedar sebagai sebuah hiburan, ya hiburan, ramalan kan hiburan. Zodiak hari ini Aries, asmara anget, rezeki belah wetan. Pas lagi itu mah kebetulan. Tidak ada yang tahu nasib besok bagaimana. Si Mbak Yunya sendiri dia nggak tahu besok mati apa masih hidup. Enak aja dia bilang ini itu gak bisa. Bahkan tadi bilang apa? Presiden bakal lengser. Kalaupun nanti bener lengser, itu kebetulan saja. Artinya bukan karena ramalannya si Mbak Yu tadi. Karena di dalam Islam ramalan tidak boleh, ramalan nasib. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim itu, man ata arrafa, siapa yang datang ke tukang ramal nasib, fasa'ala an syai'in, lalu dia nanya sesuatu kepada si peramal, fala yuqbal salatahu arba'ina bai'a, 40 hari salatnya ditolak. Alias ya tidak diperbolehkan ramalan seperti itu. Jadi jamaah yang saya muliakan, bahwa kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat ini apa? Wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu satupun manusia di bumi mana dia matinya. Syekh Ali Jaber lahirnya di mana? Pilok lahir di Ciledug, potongan mancung begitu. Gak Ciledug mah gak mancung-mancung amat. Di Madinah, meninggalnya di mana? Di Jakarta kan? Sebaliknya, Kiai Maimun Zubair lahir di mana, Bang?
Kayak Maimun Zubair. Hah? Ya Jawanya mana? Jawa baik. Hah? Mana? Iya Jawa Tengah banyak. SD ya dari tadi. Rembang. Rembang, ke pesantrennya namanya, pesantrennya Gus Baha itu namanya apa namanya? Ya pokoknya orang Rembang dah ya. Tapi meninggalnya beliau di mana? Di Mekah. Makamnya di mana? Di sono. Pak Soeharto lahir di mana, Bang? Aduh, Solo, Jogja, Semarang sebentar. Desa Kemusuk. Namanya Desa Kemusuk. Kecamatannya Lodehan kalau nggak salah, Jogja. Tapi beliau meninggal di. Jadi lahir dan meninggal itu rahasia Allah. Yang penting bukan matinya di mana, tapi yang paling penting apa sih yang udah disiapin untuk menjemput kematian. Itu yang paling penting. Yang keempat, dua lagi ya, tentang kematian. Memang mati itu semua pasti, tapi manusia boleh mengikhtiarkan kematian itu. Karena setidaknya dalam Islam ada 7 tingkatan kematian kan. Satu kematian yang paling mulia, yaitu mati syahid dunia akhirat. Syaratnya apa? Perang sama orang kafir, orang musyrik yang memerangi kita. Makanya orang-orang Palestina itu orang yang paling beruntung di dunia. Karena hanya di sana, ya hanya di beberapa tempat yang ada pahala syahid dunia akhirat, yang Nabi menjamin 6 hal itu. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, ku jaminkan 6 hal yang mati syahid dunia akhirat. Darah belum tumpah, dosa semua diampuni, diberi mahkota yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya, diberi fasilitas memberi syafaat sabiina ilah 70 keluarganya. Sebelum mati diperlihatkan indahnya surga. Yang kelima, dia ditunggu oleh setidaknya 72 wanita surga. Di sini nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya dihalang-halangi. Ya, dihalang-halangi terus. Bahkan terminologi jihad itu ingin dikubur. Bagaimana mungkin? Di Quran ayat jihad itu banyak sekali, di hadis banyak, tapi ingin dikubur. Karena itu dianggap nanti tidak toleran, nanti berkonotasi radikal. Lah Quran diradikal-radikalin, bagaimana sih orang manusia ini? Saya mau bingung. Jadi jamaah yang saya muliakan, bahwa mati itu ada yang paling mulia. Yang kedua ada mati syahid akhirat. Siapa yang mati syahid akhirat? Hadis riwayat Muslim menyebutkan asy-syuhada'u khamsah, orang mati syahid ada 5. Al-mat'un, orang yang kena penyakit wabah, termasuk corona. Jadi corona itu dalam perspektif keimanan itu bagian dari hadiah yang mahal dari Allah untuk orang yang ditakdirkan oleh Allah wafat. Ya. Tapi kelihatan kan menyedihkan sekali. Maka kacamatanya harus dirubah dengan kacamata iman. Tapi kita tidak boleh minta kena corona. Kita justru berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari itu. Tapi andai kena. Yang kedua, wal mabtun, yang kena penyakit perut, itu syahid akhirat. Yang ketiga, wal gharik, Sriwijaya air, kan kapalnya itu masuk ke laut, berarti penumpangnya yang 55 itu tenggelam. Wal gharik, orang mati tenggelam yang dalam keadaan tidak bermaksiat, syahid. Wal gharik. Kemudian sahibul hadmi, yang di Majene terkena benda berat, mati syahid itu akhirat. Kena gempa. Kalau dia matinya dalam keadaan tidak bermaksiat. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, yang keempat ini adalah bahwa kematian itu macam-macam. Yang kita hindari adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimana mati su'ul khotimah? Ngopi ya di warung kopi, tapi yang jualan janda muda, janda herang. Terus kita ngopinya 2,5 jam, mati lagi di situ. Nah itu repot. Coba Joko ya. Kalau ngopi ya wajarnya seperempat
jam. Ini ngopi jam setengah. Oh ternyata bukan kopinya yang dituju, tapi yang jualan kopinya. Belum dicabut nyawanya di situ. Repot. Terakhir Rasul bersabda, kafa bil mauti mauizah. Cukuplah kematian itu adalah nasihat buat kita semuanya. Maksudnya apa? Setiap orang ingat mati, ada 3 hal yang akan bernuansa positif yang ada pada dia. Satu, orang kalau ingat mati pasti hamazatul ibadah. Dia ingin bersemangat, menggesa diri untuk banyak-banyak berbuat baik. Ya, coba Bapak ingat-ingat bagaimana kalau nanti dimasukin ke kuburan tadi. Apa bisa kuliah subuh kayak gini? Kan nggak bisa. Maka ya Allah, saya mumpung masih hidup nih, saya mau kuliah subuh terus. Karena tadi kata Imam Ghazali, sa'atun minal ilmi khairum min alfin rakaat. Sejam kita ngaji itu lebih baik dari pahalanya dari sholat 1000 rakaat. Luar biasa kan? Kemudian yang kedua, orang yang ingat mati itu adalah ada yang namanya nadamuz dzunub. Dia merasa, ya Allah, saya kok banyak dosanya ini. Maksudnya dia akan banyak istighfar nanti dan taubat kepada Allah. Dan yang ketiga, orang kalau ingat mati, insyaallah dia akan memulai hidupnya itu dengan lembaran yang baru. Kenapa ada orang kok bisa bermaksiat ini? Salah satunya adalah karena nggak ingat mati, udah begitu. Kenapa orang korupsi nggak ingat mati? Kalau dia ingat mati, lu jangan kata semiliar, 5 rupiah. Oh, bisa dia menghindarkan dia dari nikmat kubur, nikmat surga itu. Tapi tidak ingat mati, ya hanya seperti itu. Baik, inilah 5 iktibar, 5 pelajaran dari kematian. Kesimpulannya, mudah-mudahan kita semuanya nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita dilindungi dari segala mara bahaya, musibah, bencana apapun insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis, ada yang mau Pak Joko mana? Menambahin enggak? Oh, tawadu ya. Menyerahkan ke yang lain. Kalau ada. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa kematian ini bisa menjadi pelajaran mati itu pelajaran senantiasa pikir untuk mendapatkan level kematian yang Husnul khotimah. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apakah ada tanda-tanda buat individu yang akan dipanggil ke rahmatullah? Mungkin tanda-tanda kayak semacam yang COVID atau apapun, Ya. atau apapun yang Ya. bisa dirasakan oleh ruh yang akan keluar dari jasad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan nabi dan rasul, itu tanda yang Allah kirim tidak disadari. Tapi kalau nabi dan rasul itu disadari. Kan Nabi Idris itu pernah didatangi malaikat Israel ya, bahkan ditawarin. Nabi Musa bahkan ya, saya ini Israel katanya. Kata Nabi Musa, mau ngapain? Ya mau minta persetujuan ente. Maksudnya, ente siap gak kalau disambut? Oh, jangan, nanti dulu lah, saya masih punya misi. Tapi nanti saya tolong dikasih tanda-tanda ya Israel ya, kalau saya mau dicabut ya. Siap. Israel pun pergi lagi. Terus setelah betul-betul dapat tugas dari Allah, datang lagi saya. Assalamualaikum. Musa ya,
kalau sekarang saya harus mencabut nyawa Anda. Memangnya kenapa? Ini tugas dari Allah langsung, yang serius. Kan saya bilang dulu, saya minta tanda-tandanya dulu, kok langsung aja? Sudah, Allah sudah kasih tanda sama ente. Enggak ada tuh. Loh, itu tanda ente, rambut ente sudah putih. Oh, coba ente lari, kuat enggak? 5 putaran, udah enggak. Ente tulang-tulangnya masih kuat, udah enggak. Itu semua tanda. Maksudnya kalau orang sudah usianya, betul kata Nabi ya, kalau orang sudah 40 ke atas masih belum nurut sama Allah sama Nabi, belum ke masjid, belum itu alamat, itu benar. Makanya orang-orang, ini pertanyaan saya, ini pengen jujur, ini umurnya berapa nih sih rata-rata sih? 58. Pak Hambali berapa Mbak? 40 ya? 30 lebih. Ini masih muda-muda semua ya, bingung saya. Tadi Pak Ustaz 21, ya berarti masih muda. Jadi kalau Nabi bakal ditawari Pak. Tapi kalau bukan Nabi dan Rasul kayak kita ini, itu isyaratnya diberikan oleh Allah, tapi kita nggak sadar. Misalnya mimpi, ente mimpi di sana dimakami, terus ente anggap enteng. Tapi ketika mau dicabut 1-2 hari itu ente baru cerita. Kita istrinya misalnya, mah, itu saya udah lama nih cerita mimpi begini. Nah, istrinya juga nggak anggap serius, enteng aja. Ternyata besoknya dicabut. Baru istrinya cerita ke orang, ya Allah, bener ya firasatnya. Emang apa? Dia cerita lah, dia baru cerita. Gitu. Tapi pasti ada isyarat-isyarat itu dari Allah, bukan rekayasa manusia, dari Allah. Ya, bahkan kalau orang-orang yang soleh itu isyaratnya tuh baik-baik, mimpinya baik. Ya. Tiba-tiba baca Quran, yang tadinya baca Quran itu 1 juz campur juz al-Fuqat, ya. Ini apa? Bisa sampai 1 juz 2 juz dia. Itu bisa. Kemudian besoknya ternyata meninggal. Ini orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Begitu Pak, sederhananya. Baik. Ada lagi? Salam. Saya ingin menanyakan tadi bahwa sekarang memang sudah dari tanda yang sudah ada itu yang memang sudah masuk ke akhir. Banyak sekali ulama-ulama yang Iya. hampir tiap hari ada di dunia. Kemudian hikmah di mana-mana. Orang yang benar, orang yang kebenaran, dan lama pasti akan benar. Tadi disampaikan Ustaz bahwa ke depan dengan masa muda ini akan ada yang Iya. 9 tahun akan Islam akan menjadi daerah. Iya. Saya ingin menanyakan kira-kira apakah sudah Bagus. akan mampu dari Indonesia? Ya, bagus. Karena saat ini ulama-ulama yang kita jadikan panutan di Indonesia sudah hampir semuanya ya di dalam melakukan dari tetangga kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua ulama ittifaq tentang hadis sahih tentang 5 fase ya yang akan dilewati oleh umat Islam. Fase Nabi sudah lewat, Khulafa Ur-Rasyidin sudah lewat, Mulkan Adon, Umayyah dan Abbasiyah sudah lewat. Nah, yang keempat adalah Mulkan Jabariyun, Mulkun Jabariyun, pemimpin yang diktator. Nah sekarang, coba tadi faktanya umat Islam di mana-mana ditindas. Kenapa? Karena ada kediktatoran. Baik pemimpin Islam maupun pemimpin di luar, yang gak usah jauh-jauh lah. Ya Allah, saya baru ngerasain mau ngomong takut, mau nulis di Facebook takut sekarang. Rasa-rasanya kemarin enggak lah ya. Dulu sih. Semua ditutup, nggak boleh mengkritisi, tutup semuanya. Kalau yang ormas kasih duit, kalau yang influencer kayak Raffi Ahmad kasih duit juga, buzzer kasih duit. Sekali mengkritiki sikat,
Makanya semua ulama ahli nahi mungkar sekarang nggak punya tempat. Saya pernah sampaikan kuliah subuh yang lalu, kalau nahi mungkar ditutup, yang marah bukan manusia, Allah marah. Ini kan kayaknya hampir ditutup semua ini jalan-jalan nahi mungkar. Yang melakukan pekerjaan ini sudah dibubarkan, ya kan begitu kan? Padahal Quran mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus seimbang antara yang ngajak kebaikan dengan yang ya kalau nggak seimbang, khotorat kata Nabi, aku khawatir Allah akan meratakan dengan bencana dan musibah. Ini sekarang terjadi. Jadi pertanyaan Bapak bahwa sekarang fase keempat menuju fase akhir tadi, fase Imam Mahdi, itu semua hadis disepakati, hadisnya sahih. Berarti ini udah akhir betul, Pak. Ya. Lalu pertanyaannya, siapa Imam Mahdi itu? Namanya disebutkan di hadis Muhammad. Ayahnya namanya Abdullah, sama kayak Nabi Muhammad. Lalu Nabi mengatakan dia dari Baniku, suku Quraisy. Berarti bukan orang Pondok Serut, orang Jelupang, orang Ciledug, orang Indonesia, bukan. Berarti orang sana. Nanti akan dibaiat di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah Imam Mahdi akan dibaiat. Nah, lalu si Dajjal nanti keluar sebelum diprolog oleh adanya Dukhon. Jadi ini sekarang sudah fase keempat, lalu tinggal satu fase lagi tadi. Makanya tadi saya bilang, kalau ada orang Islam alergi terhadap khilafah, terhadap itu, kemungkinannya cuma dua. Dia sebetulnya ngerti tapi ditutupi, atau dia nggak ngerti, orang awam. Kalau semua ulama pasti sadar bahwa namanya khalifah khilafah itu adalah syariat Islam yang tidak bisa diingkari. Kira-kira seperti itu. Jadi orang Quraisy siapa ya? Bukan orang Indonesia. Nanti kita pun akan ikut, semua umat Islam di dunia akan ikut. Cuman itu setelah terjadi Dukhon. Nanti makanya Dukhon itu 40 hari 40 malam ada asap ya. Lalu kemudian ada batuan-batuan dari langit yang akan jatuh ke bumi yang diameternya itu melebihi kapasitas bumi, sehingga nanti semua teknologi tidak berguna. Makanya nanti kembali ke zaman Rasulullah. Tidak ada teknologi, tidak ada HP, tidak ada macam-macam. Nanti Imam Mahdi akan memimpin itu. Tapi tentu mereka pun mempersiapkan orang-orang di sana, orang di luar Islam. Makanya mereka juga berkuda, berpedang, mereka persiapkan orang-orang Yahudi itu. Kira-kira begitu, Pak? Jawabannya. Tadi katanya orang lain aja. Siap. Ya, dideskripsikan di situ. Jadi ada beberapa orang soleh ulama itu yang mengidentifikasi bahwa dia adalah Imam Mahdi. Lalu mereka mengajak yang lain-lainnya, ada Imam Mahdi. Kira-kira begitulah kamu. Ini Imam Mahdi, ini Imam Mahdi, ini Imam Mahdi. Lalu mereka semua berbaiat. Lalu getok tular terus sampai akhirnya semuanya. Apa? Mengakui? Enggak ada, belum Mahdi belum ada. Iya, memang teman-teman kita dari Syiah itu mengatakan Imam 12 itu yang ke-12, yang Isna Asyar itu ya, itu adalah Imam Mahdi. Ya enggak apa mengaku-ngaku mah. Lah kan kalau ngaku kan belum tentu benar. Kemudian teman-teman dari Ahmadiyah juga bilang Bang Mirza itu, semanggilnya Bang ya, menghormati Mirza Ahmad Gulam, itu juga Imam Mahdi. Di Indonesia juga ada aliran Gatuloco katanya. Katanya Imam Mahdi udah turun lah. Main prosotan apa Imam Mahdi? Belum ada. Itu nanti di akhir zaman betul. Dan itu yang mengidentifikasi orang-orang soleh yang luar biasa. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka yang akan mengetahui bahwa dia adalah Imam Mahdi. Yang lainnya ngikut. Begitu Pak. Baik, cukup ya.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.